Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Wa kafa billahi shahida. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi wa udzakirukum jami'an biwasiyatillahi tabaraka wa ta'ala fi kitabih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah hadirin jamaah Jumat Masjid Silaturrahim yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah sekalipun berkehendak untuk menimpakan mara bahaya kepada hamba-hambanya. Semua yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kebaikan. Tapi terjadinya keburukan sebagai akibat dari pelanggaran kita terhadap norma-norma dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik norma-norma alamiah yang dilanggar melahirkan bencana banjir, longsor, dan lain-lainnya. Begitu pula norma-norma syariah yang dilanggar pasti akan mengakibatkan dampak-dampak yang buruk bagi kita semua. Oleh karena itu kerusakan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita dikembalikan kepada tangan dan ulah perbuatan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bermunculan kerusakan di daratan maupun di lautan, semua adalah hasil ulah tangan-tangan manusia. Munculnya berbagai macam penyakit seperti kanker juga akibat ulah tangan manusia. Baik itu diakibatkan oleh polusi yang keluar dari moncong-moncong industri mereka, atau disebabkan karena radiasi nuklir yang mengakibatkan hadirin sekalian tercemarnya lingkungan hidup kita, seperti yang terjadi di Chernobyl yang menimbulkan hadirin sekalian pencemaran sampai kepada susu-susu yang dikonsumsi dan diminum oleh masyarakat. Sampai akhirnya Barat dan Amerika mengumumkan melarang untuk minum susu yang dihasilkan oleh negara Skandinavia seperti Denmark pada saat itu karena pencemaran dari radiasi nuklir Chernobyl. Radiasi ini menimbulkan dampak yang amat luas, begitu pula penyakit hepatitis, baik itu A maupun B atau herpes dan lain sebagainya. Coba tanya kepada para ahli, apakah semua ini muncul langsung dari tangan Allah tanpa sebab? Apakah disebabkan karena pelanggaran dan penyimpangan manusia? Begitu juga bencana alam yang terjadi. Dalam satu riwayat diriwayatkan apabila perbuatan keji merajalela, maka akan bermunculan penyakit-penyakit yang tidak pernah dikenal di tengah-tengah umat sebelum kalian. Yang dulu tidak ada akan bermunculan karena perbuatan keji seperti perzinaan, homoseksual, dan lain-lainnya merajalela. Dan sekarang sedang berlangsung di tengah-tengah kehidupan kita. Orang-orang Islam lebih suka sibuk mengingkari hal-hal yang sepele, yang tidak pernah hadirin sekalian diperingatkan oleh Nabi, tapi hal-hal yang besar yang menimbulkan dampak yang amat luas, kemaksiatan, perbuatan yang keji, begitu pula pengurangan takaran dan timbangan. Di saat takaran dan timbangan dikurangi, maka akan muncul bencana-bencana alam dan perubahan musim. Seperti yang kita jumpai pada saat ini, hingga para petani bingung kapan masa bertani, karena perubahan terjadi pada apa? Pada situs iklim saat ini.
Kalau dulu mereka tahu kapan mereka harus mulai bertani, kapan mereka mulai beralih kepada pekerjaan-pekerjaan lain, sekarang musim tidak menentu. Oleh karena itu, Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika bertalbiyah pada musim haji, beliau mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Artinya kami datang bergegas-gegas menyambut seruanmu dan ajakanmu ya Allah. Al khairu minka wa syarru laisa ilaik. Semua kebaikan berasal dari engkau, sedangkan keburukan tidak kembali kepadamu ya Allah, tapi kembali karena ulah perbuatan kami yang mengundang kedatangan penyakit-penyakit dan bencana tersebut. Termasuk Covid yang alhamdulillah sekarang menurun dan mereda sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita tidak sadar kembali mengulangi kesalahan-kesalahan kita, saya khawatir akan datang lebih berat lagi dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu cara yang terbaik bagi kita semua untuk terhindar dari berbagai macam malapetaka, bencana dan penyakit, bukan hanya terbatas pada Covid, mungkin muncul berbagai macam penyakit yang lain di luar kendali manusia. Dengan cara kita kembali kepada Allah, mengikuti petunjuknya, memohon ampun dari kesalahan kita. Dan siapa-siapa yang bertobat memohon ampun, Allah akan ubah keadaan mereka dari buruk menjadi baik. Baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita seruan Nabi Allah Nuh kepada umatnya dalam surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Nabi Nuh berkata, ya Allah, aku telah berkata kepada kaumku, mohon ampunlah kalian kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Betapapun besarnya dosa kalian, penyimpangan kalian, pelanggaran kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, akan menyambut para pendosa yang datang memohon ampun kepadanya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kalian mengalami paceklik, masa kemarau yang panjang, ladang kalian, ternak kalian mengalami ancaman, kerusakan dan kepunahan, Allah berjanji akan mengirimkan hujan yang lebat, menyirami tanaman kalian, menyediakan kebutuhan air kalian, begitu pula untuk hewan-hewan kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah juga siap untuk melimpahkan bagi kalian harta benda, anak-anak yang akan membahagiakan kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan sediakan bagi kalian kebun-kebun yang menghasilkan beraneka macam buah-buahan, dan juga sungai yang mengalir yang membawa rahmat dan manfaat serta keberkahan. Lalu Allah bertanya, Allah yang menyediakan segala-galanya bagi kalian, yang menciptakan juga berbagai macam potensi yang ada pada kalian, yang senantiasa membelai kalian dengan rahmatnya, malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak menginginkan di hati kalian sedikit pun kebesaran, kehormatan dan keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala? Apa kesalahan Allah terhadap kalian? Agamanya dilecehkan, orang-orang yang beriman dipojokkan, seolah-olah pelecehan agama merupakan hal yang halal, tapi kalau pelecehan terhadap pribadi seseorang merupakan hal yang besar. Hukum-hukum Allah disepelekan padahal Tuhannya yang menciptakan dirinya. Sedangkan aturan manusia bila dilanggar, mereka hadirin sekalian akan melakukan berbagai macam upaya untuk mempidanakan orang tersebut. Bahkan mereka terapkan aturan dan hukuman yang akal tidak dapat terima. Tapi itulah logika kekuatan mereka, mengatakan siapa yang kuat, dialah yang menetapkan aturan. Dia lupa kepada Allah yang Maha Kuasa. Berapa lama kamu akan hidup, wahai manusia? Kamu hanya hidup beberapa saat. Kezaliman kamu tidak akan pernah diabaikan. Perbuatan-perbuatan aniaya kelak akan berbalik menimpa diri kamu.
Sedangkan di hari akhir hadirin sekalian Allah janjikan bagi yang bertaubat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman. Tubu ilallah artinya kembalilah kalian kepada Allah yang tadinya dalam keadaan terlunta-lunta jauh dari petunjuk Allah, tersesat dari jalannya. Mari bersama-sama kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya. Tubu ilallahi taubatan nasuha, taubatlah kembali kepada Allah dengan taubat yang tulus. Lalu Allah memberikan harapan yang besar buat kita. Asa rabbukum. Kalau kita manusia yang mengatakan asa artinya semoga, karena asa menunjukkan harapan. Tapi kalau dari Allah untuk kita merupakan kepastian dan janji yang tak akan diingkari. Asa rabbukum, dengan taubat kalian Tuhan kalian akan menjanjikan bagi kalian janji yang amat indah. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum, akan menghapuskan semua jejak-jejak dosa kalian. Begitu dosa dihapuskan, kita akan merasakan kedamaian, ketenteraman, kehidupan yang terang benderang. Karena dosa ini yang membuat hidup kita menjadi gelap, membuat langkah kita berat berjalan di atas kebaikan, membuat punggung kita juga merasakan beban-beban dosa kita. Oleh karena itu taubat, ruku dan sujud kita akan meringankan beban dosa di atas pundak kita. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan masukkan kalian ke dalam taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang bermacam-macam. Bukan hanya sungai yang mengalirkan air, tapi sebagaimana dalam surah Muhammad yang mengalirkan madunya dari mata air yang memancarkan madu, yang memancarkan susu hingga mengalir dalam bentuk sungai mengelilingi tempat kediamannya, yang mengaliri hadirin sekalian khamar-khamar yang tidak memabukkan dengan aroma yang begitu indah dan cita rasa yang luar biasa. Itu merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kerugian bagi orang-orang yang bertaubat, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Di saat mereka mohon ampun bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, lembaran yang tadinya penuh dosa dihapuskan, digantikan dengan amal-amal soleh oleh Allah. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang digantikan keburukan amal mereka menjadi kebaikan. Kenapa? Karena taubat dan memohon ampun adalah amal soleh. Amal soleh yang nilainya amat tinggi. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan menunggu saat detik sakaratul maut kita memohon ampun, pintu taubat tertutup. Oleh karena itu hadirin sekalian, Nabi kita merupakan manusia yang mulia, yang tidak pernah melanggar larangan Allah, tidak pernah mengabaikan perintah Allah, menceritakan kepada kita, inni la astaghfirullah fil yaumi wa atubu ilaihi aktsara min 70 marrah. Dalam satu hari saya memohon ampun kepada Allah, bertaubat padanya lebih dari 70 kali. Dalam bahasa Arab ungkapan 70 menjelaskan jumlah yang banyak. Artinya dalam satu hari beliau banyak-banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena istighfar akan mengangkat derajat seseorang, akan memuliakan dirinya, akan mengisi hadirin sekalian lembaran-lembaran yang kosong, yang tadinya penuh dengan dosa, dengan amalan-amalan saleh yang dicintai Allah. Tidak akan merugi orang yang memohon ampun bertaubat. Padahal Nabi kita, Allah katakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Yang lalu, yang akan datang, semua hari sekalian dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Nabi masih memohon ampun? Karena memohon ampun merupakan hari sekalian amalan yang paling dicintai Allah. Di saat seorang merendah di hadapannya, di saat seorang meratap memohon kepada Allah, maka dia semakin tinggi derajatnya hadirin sekalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang menyombongkan diri, enggan untuk memohon ampun bertaubat kepada Allah, orang-orang yang mencampakkan dirinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini hadirin sekalian, mari kita banyak-banyak beristighfar sambil berjalan.
atau pada saat kita berbaring, pada saat duduk, pada saat kita berkumpul bersama keluarga, ingatkan diri kita untuk beristighfar. Dan hendaklah pada saat kita berkumpul ataupun dalam kesendirian, yang keluar dari mulut kita kebesaran keagungan Allah. Jangan membiasakan berbicara tentang kebesaran makhluk yang membuat akhirnya perhatian kita tertuju pada dunia, tapi agungkan Allah dalam setiap majelis hingga perhatian kita tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita memanggil Allah, di hati kita ada kebesaran Allah, Allah akan mengabulkan semua hajat dan permintaan kita. Doa yang datang dari hati yang betul-betul khusyuk, yakin, doa yang segera akan dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu di saat kita berdoa, lalu kita merasa kenapa belum datang ijabah dari Allah, sebetulnya Allah mengajak kita memperbaiki doa kita agar keluar dari hati yang khusyuk dan tulus bagi Allah yang besar dan kecil, yang banyak dan sedikit, melindungi kita dari berbagai macam ancaman. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jangan lihat besarnya hajat kita, tapi lihatlah kebesaran dan keagungan Allah. Jangan lihatnya besarnya kebutuhan kita, lihat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu. Begitu pula jangan dibuat minder karena dosa yang kita lakukan. Rahmat Allah lebih besar hadirin sekalian dari segala apa yang diperbuat manusia. Pada hari ini hadirin sekalian, kita jumpai nampak ada upaya untuk membuat umat Islam semakin berjauhan. Acara konser, acara pertemuan, hiburan, mereka merapatkan barisan mereka. Tapi di masjid-masjid kita masih berjarak hadirin sekalian. Kemarin salah satu ketua Majelis Ulama Kiai Khalil Nafis mengajak umat untuk merapatkan barisannya. Sebetulnya saya termasuk orang yang kalau bisa ingin tetap rapat walaupun pada saat corona. Saya tidak yakin di masjid terjadi penyebaran, tapi mereka ingin mengisukan, membangun opini di tengah-tengah kita, penyebaran berasal dari masjid. Protokol kesehatan menggunakan masker silakan. Orang yang berwudu bersuci insya Allah akan dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Kita ingin kembali normal di antara sesama umat Islam, tidak ada jarak di antara kita, tapi tetap menjaga kebersihan, protokol kesehatan. Ada wabah dan tidak ada, kita mesti menjaga semua ini karena an-nadhafah bahagian dari iman. Oleh karena itu kita berharap hari ini sekalian, untuk seterusnya bukan merupakan paksaan, anjuran dan ajakan. Mari kita hilangkan sekat jarak di antara kita, merapatkan barisan kembali, dan yakinlah orang yang di masjid dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sebagai tamu-tamunya. Insya Allah Allah jauhkan dari kita semua mara bahaya bagi yang di masjid, yang di rumah keluarga kita, dan selalu berlindung kepada Allah. Dirikan salat, keluarkan zakat kita, berkata baik terhadap sesama manusia, jauhkan perbuatan zalim. Insya Allah berbagai macam mara bahaya yang mengancam pada saat ini Allah akan jauhkan dari kita semua dan keluarga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ya dhal jalali wal ikram wa ya dhal tawli wal in'am wa ya dhal judi wal karam wa ya dhal manni wal ghafran. Salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Para jamaah hadirin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semoga Allah jadikan
Jumat kita pada kali ini merupakan Jumat yang penuh dengan rahmah, menumbuhkan keimanan di hati kita, meneguhkan keyakinan kita, melindungi kita dari berbagai macam tipu daya syaitan, dan menyatukan barisan kita, mengajak kita semua untuk berlomba-lomba di jalan Allah Subhanahu wa taala menggapai ridha-Nya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya mubdi'u ya mu'id, ya ghafuru ya wadud, ya dhal arshil majid, ya fa'al lima yurid, if'al bina ma anta ahluh wa la taf'al bina ma nahnu ahluh. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعمل خير يقربنا إلى حبك ويبعدنا عن سخطك، واجعلنا يا ربنا من خيار أمة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.